Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan, yang telah memberikan syariat, dan telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan keilmuan pada saat ini karena perantara dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, sahabat Mutiara Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan puasa di dalam bulan Ramadan. Berpuasa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani, sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Kenapa puasa bisa membuat tubuh kita sehat? Karena dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu dari makanan yang halal, dari minuman yang halal, dan berkumpul dengan istri yang sah. Dalam 1 bulan ini, agar tubuh kita yang senantiasa 24 jam sehari semalam selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang lezat seperti
gorengan, makanan yang berminyak, yang mengandung kolesterol. Maka dalam 1 bulan ini, dari subuh sampai masuk waktu maghrib, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ini akan berdampak positif terhadap tubuh kita dan akan bisa menetralisir segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kemudian termasuk keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah membedakan antara setan dan hawa nafsu yang ada pada jiwa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya di bulan Ramadan para setan dibelenggu, pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Walaupun demikian, betul setan dibelenggu oleh Allah, akan tetapi hawa nafsu yang ada pada diri kita itu akan terus menggoda, akan terus menjerumuskan kita ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, ke jalan yang dilarang oleh Allah, ke perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, ini adalah pembeda antara setan dan hawa nafsu. Sesungguhnya musuh yang paling besar, musuh yang paling berat pada jiwa kita adalah hawa nafsu. Sebagaimana suatu kisah diceritakan bahwa ketika sahabat-sahabat pulang dari beberapa perangan, Rasulullah bersabda kepada sahabat, kita telah melalui beberapa perangan, namun kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada dalam jiwa kita harus betul-betul kita perangi, harus betul-betul kita lawan. Innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu akan menjerumuskan, akan mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Oleh karena itu, ikhwani sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan puasa Ramadan selama 1 bulan ini kita diamanai, diperintahkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu, itu hawa nafsu dari makan, minum, dan berkumpul dengan istri kita yang sah. Mulai waktu maghrib, mulai terbitnya fajar subuh sampai waktu maghrib berbuka. Mari kita betul-betul bisa mengendalikan dan memerangi hawa nafsu yang ada pada jiwa kita. Itu salah satu pembeda antara setan dan hawa nafsu yang ada pada jiwa kita. Kemudian berpuasa juga merupakan amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ini termasuk amanah yang wajib kita laksanakan dalam waktu 1 bulan. Masih banyak saudara-saudara kita yang pada hakikatnya tubuhnya sehat, kuat, tidak sakit, namun tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun demikian, marilah kita terus-menerus mendoakan saudara-saudara kita semua agar mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, mendapatkan maunah pertolongan dari Allah, sehingga mereka yang pada saat ini lalai tidak menjalankan ibadah puasa bisa menjalankan ibadah puasa semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya
hanya kepada Allah kita memohon, dan kepada Allah kita memohon perlindungan, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi, menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Marilah kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, memohon hidayah, keberkahan kepada Allah, agar keimanan kita, ketakwaan kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah, dan kita dijadikan hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilafan, kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.